Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Mengawali minggu ini dengan semangat dan tatapan jauh ke depan untuk menggapai cita-cita. Kita coba untuk mengulas beberapa sumber rujukan yang diperlukan untuk menulis karya ilmiah di bidang social work dan community development, terutama bagi mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam dan program studi kesejahteraan sosial. Mengetahui sumber rujukan bereputasi internasional dan nasional itu sangat diperlukan, terutama ketika kita menulis karya ilmiah baik itu skripsi maupun artikel, supaya kajian kita atau tema yang kita angkat di dalam tulisan kita itu mendapatkan sumber pembanding dan juga mendapatkan isu-isu terbaru terkait dengan tema penelitian atau tema yang sedang kita angkat di dalam sebuah artikel. Sebenarnya untuk membuat karya ilmiah baik skripsi maupun artikel sudah lama di perguruan tinggi kita di Indonesia seruan untuk menggunakan sumber rujukan yang dapat dipercaya atau bereputasi dan otoritatif. Biasanya kalau kita mengambil sumber-sumber dari blog dan website itu biasanya kurang otoritatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, karena kadangkala yang mengurus sebuah website atau blog itu adalah para blogger yang kadang-kadang bukan ahli di bidangnya, hanya copy paste dan comot sana sini tanpa dengan jelas menyebutkan sumbernya. Kalaupun disebutkan sumber penulis atau buku sampai halaman sekalipun, kadangkala kalau kita cek itu susah untuk menemukan. Hal ini karena mereka memang tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara akademis. Tetapi kalau bagi dosen, mahasiswa, atau insan akademik, itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis secara akademis. Karena gagasan, ide, atau temuan yang kita publikasikan, baik skripsi maupun artikel ilmiah, itu nanti akan dibaca oleh banyak orang. Bayangkan kalau kita menulis asal-asalan atau tanpa sumber. Nah, ini yang selama ini kritikan ditujukan kepada akademisi, terutama tingkat sarjana di bawah Kementerian Agama. Prasangka itu mengatakan bahwa para sarjana atau mahasiswa di bawah naungan PTKI itu mahir dalam berkhutbah, namun lemah di dalam bidang akademis dalam hal menulis karya ilmiah.
Tentu klaim yang demikian ini bukan untuk semua, tetapi sebagian besar memang seperti itu. Maka untuk memenuhi kebutuhan sebuah referensi, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan beberapa sumber yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa perlu kita mengambil sumber-sumber dari sumber yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan? Hal ini sangat diperlukan karena kalau kita tidak merujuk, kalau kita tidak membandingkan apa yang telah dibicarakan oleh akademisi baik di tingkat global maupun nasional, maka klaim-klaim atau temuan-temuan yang kita usulkan di dalam karya ilmiah kita itu sifatnya hanya subjektivitas, klaim sepihak, dan tidak objektif. Oleh karena itu sudah saatnya kita memperhatikan tentang sumber referensi dalam menulis karya ilmiah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita simak saja beberapa sumber berikut ini. Baiklah, jurnal pertama yang saya rekomendasikan adalah The British Journal of Social Work. Jurnal ini terbitan dari Oxford, bekerja sama dengan profesi social work Inggris. Jurnal ini memiliki impact factor yang sangat besar dan status Scopusnya adalah Q1. Jurnal yang kedua itu ada European Journal of Social Work. Ini terbitan Taylor and Francis. Jurnal ini juga memiliki reputasi yang bagus. Saat ini berada di Q1 ya. Ketiga, Journal of Social Work Education, juga terbitan Taylor and Francis. Ini berada di Q2 untuk education dan social work-nya juga Q2. Namun untuk social science-nya berada di Q1. Keempat, ada jurnal Social Work, itu terbitan Oxford University Press. Jurnal ini juga memiliki reputasi yang bagus, yaitu berada di Q1. Kelima, ada jurnal Research and Social Work Practice. Ini terbitan Psych Publication. Juga untuk social work-nya berada di Q2. Sedangkan untuk social science Q1 dan Sociology and Political Science berada juga di Q1. Ini reputasinya juga sangat bagus. Yang keenam, ada Journal of Social Work.
masih terbitan SEC Publication. Berada di Q2. Ketujuh ada jurnal Children and Youth Service Review. Ini terbitan dari Elsevier sendiri, tentu sebuah penerbit yang bereputasi, yang tidak kita ragukan lagi. Kedelapan ada jurnal Health and Social Care in the Community. Ini terbitan Wiley, ini juga penerbit yang bereputasi. Kesembilan ada jurnal Child Abuse and Neglect, ini juga terbitan Elsevier. Ini juga sangat bereputasi, yaitu sejak tahun 1999 sampai sekarang berada di Q1. Dan hanya di tahun 2005 untuk Developmental and Educational Psychology itu berada di Q2. Terakhir yang ke-10 ada jurnal Community Development Journal, itu terbitan dari Oxford University Press. Ini jurnalnya juga reputasinya sangat tinggi. Itulah tadi 10 jurnal yang saya rekomendasikan. Jurnal tersebut sangat memiliki reputasi yang bagus dan dari universitas serta penerbit yang kredibel, bereputasi internasional. Sebetulnya ada banyak cara untuk mengakses jurnal-jurnal bereputasi ini, namun di dalam hal ini saya menggunakan 2 situs tadi, yaitu melalui scopus.com. Kemudian yang kedua melalui Simago Journal Rank. Maka bagi mahasiswa di dalam menulis karya ilmiah terutama skripsi harus merujuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya katakanlah kalau ada 100 sumber rujukan skripsi, maka minimal 30 sumber itu adalah dari jurnal internasional. Karena memang kajian-kajian misalkan seperti Fakultas Dakwah ya, kajian dakwah studies itu kalau kita cari di jurnal-jurnal internasional itu masih sangat minim sekali. Jadi untuk pemahaman ilmu dakwahnya silahkan merujuk ke jurnal-jurnal nasional supaya kita bisa memahami secara langsung maksud dari penulis. Dan untuk meningkatkan kualitas skripsi yang kita tulis itu, rujuk juga jurnal-jurnal internasional. Misalkan membahas tentang dakwah. Dakwah itu ya bagian dari kajian ilmu-ilmu keislaman. Maka jurnalnya yang dicari lebih tepat itu adalah Islamic Studies atau Religion. Nah, kalau sudah nanti ada bidang-bidang tertentu seperti social work, apakah masalah kesehatan atau community development atau masalah social work pada umumnya, silahkan mencari ke 10 sumber jurnal yang saya sebutkan tadi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada ulasan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tentu harapan kita semakin banyak kita mampu mentransfer
ilmu-ilmu dari negara maju untuk negara kita saat ini, terutama untuk perkembangan disiplin ilmu kita masing-masing, tentu akan semakin lebih baik ke depannya. Dan dengan demikian diharapkan diskursus dalam ilmu kita masing-masing bisa mewarnai publikasi-publikasi dan perdebatan akademis di dunia internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.